Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama, pasal 3. 1 Petrus pasal 3, ayat 18 sampai 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat Tuhan yang terkasih, Minggu Prapaskah yang pertama ini temanya ada di layar, keindahan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu indah. Anugerah keselamatan itu indah, yang keindahannya bahkan kadang-kadang susah untuk dibayangkan dan diterima. Sebelum kita akan tahu lebih lanjut tentang keindahan dari anugerah keselamatan, mungkin yang baca status atau story WhatsApp saya sudah dapat spoilernya. Saya akan sampaikan dulu pertanyaan di awal untuk kita bahan renungan hari ini yang mungkin agak berat ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama ikuti. Pertanyaannya, ada orang baik bukan Kristen. Ada orang baik bukan Kristen. Selamatkah? Baik, tapi nggak Kristen. Selamat nggak? Saya mau survei aja lah kalau nunggu jawaban lama. Yang bilang selamat, cung tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 7. Sekarang saya tukar. Kristen, korup, maling, curang, gak bener hidupnya, cuma rajin ke gereja doang. Selamat gak? Yang bilang selamat, cung tangan. Kristen, udah baptis, udah CD, ke gereja, tapi korup, maling, curang kerjanya, hidupnya gak bener, cuma modal dia Kristen dan ke gereja doang. Selamat gak? Yang bilang selamat, cung tangan. Loh. Saya balik ke pertanyaan pertama. Baik,
Nggak Kristen yang bilang selamat, cung tangan. Yang lain bilang mau baik tapi bukan Kristen nggak selamat, Kristen nggak baik nggak selamat gitu ya. Kira-kira kita selamat nggak? Ayo. Kayaknya si Dedan ini yang kedua deh tadi nih, rajin khotbah doang dia nih kayaknya nih. Saya nggak bisa kepedean bilang selamat loh ini. Soalnya tadi kita bilang yang baik tapi nggak Kristen nggak selamat. Modal rajin ke gereja Kristen tapi kalau kelakuannya nggak bener nggak selamat. Nah kalau gitu kita orang kedua nggak kira-kira? Atau kita pede? Enggak lah Pak, Kristen rajin ke gereja, rajin persembahan bager atau ulang mah pasti masuk surga dah. Kita akan cek, karena ini pertanyaan yang akan kita renungkan hari ini. Terutama membahas pertanyaan tentang kalau ada orang baik, bukan Kristen, dia masuk surga atau enggak, dia selamat atau enggak. Kalau ada orang Kristen hidupnya enggak benar, dia selamat atau enggak. Saya akan ajak kita lihat lagi apa yang tadi kita baca. Pelan-pelan aja, karena khotbah hari ini kayaknya rada panjang dan rada berat. Pelan-pelan. Kita cek lagi 1 Petrus 3 yang tadi kita baca. Ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20 kita cek lagi. Tadi dibilang begini, sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar, Yesus Kristus yang benar, karena tidak ada seorang pun benar. Hanya Yesus Kristus yang benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Saya pasti di dalamnya. Saya orang yang gak benar saya pasti di sana. Yesus, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus mati, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, fokus di sini. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapa mereka? Roh-roh di dalam penjara itu siapa? Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dulu, mungkin 1000 tahun sebelumnya, dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Kira-kira orang-orang yang dulu zaman Nuh tidak taat itu orang-orang yang baik apa ngaco-ngaco? Ngaco-ngaco, kita lihat yuk teks Alkitabnya biar kita kebayang. Kejadian pasal 6 kita baca. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 6. Supaya kita dapat gambaran roh-roh kepada orang yang modelan kayak apa sih ini. Roh-roh kayak apa yang zaman dulu itu. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Kenapa Allah sampai menurunkan air bah? Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6 saya bacakan begini. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bahkan ayat 6 bilang begini. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berarti itu orang-orang di zaman Nuh. Orang-orangnya ngaco-ngaconya keterlaluan. Jahat-jahat. Kalau sampai Allah bilang ini segala kecenderungan hatinya jahat. Semuanya jahat. Kalau sampai Allah mengatakan akulah nyesel nyiptain dia. Walah ini ya berarti kalau Allah mau bilang sakit hati udah sakit hatinya udah keubun-ubun ini. Sebegitu keselnya loh. Sebegitu jahatnya loh orang-orang di zaman Nuh. Sebegitu mengecewakannya loh orang-orang di zaman Nuh. Tapi kalau kita kembali lagi kepada 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Kepada mereka 1000 tahun lalu itu lebih mungkin. Yang berdosanya minta ampun, yang jahatnya minta ampun,
yang mengecewakannya minta ampun, kabar baik diberitakan buat mereka. Kalau kita hidup di zaman surat Petrus dikasih, Bapak Ibu terima enggak? Kepada mereka yang jahat pol-polan, Allah turun ke sana memberitakan Injil. Bisa diterima enggak? Kalau kita hidup di zaman surat Petrus ini ditulis. Apakah kita akan berkata, terima kasih Tuhan, memang Engkau harus menyelamatkan mereka. Thank you, mereka yang berdosa diselamatkan. Atau kita justru akan bilang, ya udahlah, biar mereka terima resiko. Nggak usah beritakan Injil ke mereka, nggak usah. Nanti kalau selamat lah piye. Kita tipe orang yang mana? Kalau kita baca surat Petrus di zamannya. Pertama, yang bilang, thank Lord, terima kasih, thanks God. Beritakanlah ya Tuhan, supaya Injil sampai ke mereka dan bertobat. Syukur-syukur mereka pun menjadi bagian yang selamat di dalam Engkau. Atau yang kedua, please Tuhan, jangan. Tuhan kan udah sakit hati sama dia, saya juga jangan. Orang pertama atau orang kedua? Karena nanti ini akan menolong menjawab pertanyaan, orang baik bukan Kristen selamat atau enggak? Orang Kristen tidak baik selamat atau enggak? Sekarang ditanya, kalau kita hidup di zaman surat Petrus ini ditulis, dan Petrus mengatakan Allah di dalam Yesus Kristus pun memberitakan Injil kepada mereka yang jahatnya pol-polan itu, berterima enggak buat kita? Prapaskah pertama ini ngobrak-ngabrik hati kita loh. Kita hidup jadi orang Kristen di Indonesia, yang teologi kita dipengaruhi banget dengan situasi yang kita alami. Yang kadang-kadang kita kepengaruh dengan teologi ajaran agama lain. Jahat, hukum habis-habisan, siksa habis-habisan, bakar habis-habisan. Kalau perlu hidupnya cuma 30 tahun, kalau dia berdosa 30 tahun, hukum dalam kekekalan, sekekal-kekalnya, mate no. Kadang-kadang kan kita ikut begitu kan? Hidup saya kalau misalkan Tuhan kasih 80 tahun, andai saya berdosa selama 80 tahun, apakah Allah yang adalah kasih, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8, Allah adalah kasih, esensi Allah adalah kasih, hakikat Allah adalah kasih. Apakah Allah yang adalah kasih yang kita imani adalah Allah yang karena manusia berdosa 80 tahun, lalu rasain lu berdosa 80 tahun, tak hukum dalam kekekalan. Apakah itu Allah yang kasih yang kita imani dalam iman Kristen? Kira-kira? Atau kita mulai, enggak sih kayaknya, tapi rada berat ya. Soalnya kan kayaknya kita lebih senang orang berdosa hukum habis-habisan lah Tuhan. Rasain, makanya lu berdosa di dunia, habis lu. Kadang-kadang kan kita gitu ya, emosi dong, marah. Tapi kalau beritanya adalah, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, tidak pernah sedetik pun dia kehilangan hakikatnya. Allah adalah kasih, hakikat Allah kasih. Tidak pernah sedetik pun dalam keberadaannya sebagai kasih, ia tidak mengasihi. Allah adalah kasih. Jika Allah adalah kasih, mungkinkah Allah adalah Allah yang pembenci? Mulai bingung? Mulai rada susah terima? Allah adalah kasih. Ia akan tetap mengasihi siapapun. Teologi Kristen selalu bilangnya begini, Allah membenci dosa. Betul ya? Tapi ia tidak pernah membenci pendosa. Betul ya? Teologi kita bilang begitu ya. Allah membenci dosa, tetapi ia tidak pernah membenci pendosa. Artinya semua manusia, seluruh ciptaan, semuanya disayang, dicintai habis-habisan. Dan ia selalu mengupayakan keselamatan buat semuanya. Yang hidup di zaman Nuh itu udah lewat 1000 tahun lebih.
Tapi ketika Yesus datang ke tengah dunia dan ia harus mati di kayu salib, ia turun ke dalam kerajaan maut yang sudah kelewat 1000 tahun lebih itu pun tetap dipikirin oleh Allah, diperjuangkan untuk selamat oleh Allah, yang walaupun kejahatannya wow luar biasa, kepada mereka pun Allah berjuang untuk menyelamatkan. Karena Allah tidak pernah kehilangan hakikatnya sebagai kasih. Tidak pernah Allah berhenti mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 yang tadi kita baca sebagai berita anugerah pengampunan yang berkali-kali diberitakan. Bunyinya selalu sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah akan dunia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasihnya kepada dunia itu luar biasa. Dan tidak akan pernah berhenti. Ia akan tetap mengasihi dunia ciptaannya. Dia tidak pernah punya pikiran dunianya boleh binasa. Enggak. Itu teologi Kristen. Cuma mungkin teologi Kristen ini kemudian membuat kita bertanya-tanya, kalau betul pada akhirnya semua diselamatkan, lo rugi dong. Loh, mulai nih kayaknya nih ya. Lah, kalau semua orang diselamatkan karena cinta Allah yang begitu besar pada dunia dan ia adalah kasih, lo rugi dong. Ngapain saya berbuat baik kalau ujung-ujungnya semua diselamatkan? Nah, semoga tidak ada pikiran itulah di kepala kita ya, semoga. Lah rugi dong saya jadi orang bener. Rugi dong saya hidupnya baik. Rugi dong saya kerjanya jujur. Mereka-mereka yang korup enak sekarang bisa naik mobil mewah. Saya naik motor butut. Rugi dong saya. Lah rugi dong kalau misalkan semua orang pada akhirnya diselamatkan. Ngapain saya sekarang hidupnya gini-gini aja. Mendingan saya ikutan punya istri 10. Saya bisa menikah dengan banyak orang suka-suka saya. Bolehlah saya memperkosa siapa. Boleh saya melakukan kekerasan pada siapa. Nafsu dunia saya kejar-kejar. Lah boleh dong. Kan ujung-ujungnya diselamatkan. Enak lah. Daripada saya rugi sekarang hidupnya nelongso. Hidupnya gak enak. Dibatasi ini. Gak boleh ini. Gak boleh itu. Saya harus hidupnya bener. Gak enak. Rugi dong. Ada yang mikir begitu emangnya? Semoga enggak ya. Semoga enggak ya. Enggak ada kan yang merasa rugi ya? Semoga enggak. Tapi pertanyaan itu pernah muncul di jemaat di Roma. Jemaat Roma pernah juga nanya yang sama. Loh, kalau semua orang pada akhirnya selamat karena kebaikan dan cinta kasih Allah. Kalau gitu bolehlah saya hidup dalam dosa lagi. Saya sudah terima Yesus Kristus. Saya sudah dibaptis. Tapi kalau pada akhirnya semua orang berdosa diselamatkan karena cinta Allah. Boleh dong saya berdosa? Itu pertanyaan orang-orang di jemaat Roma. Yang dijawab oleh Paulus. Roma pasal 6. Yuk kita buka. Roma pasal 6. Ini juga beberapa kali jadi ayat berita anugerah pengampunan. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan begini. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Itu yang tadi. Kalau memang anugerah Allah itu pasti menyelamatkan semua orang, segenap ciptaan diselamatkan, boleh dong saya tetap di dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Paulus bilang dalam ayat kedua di Roma pasal 6. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Lah kenapa? Lah bukankah kita telah mati bagi dosa? Lah kok mau hidup lagi di dalamnya? Lah kan kamu semua sudah dipanggil dan dibaptis di dalam Kristus Yesus. Kamu ngerti gak dibaptis? Kita dibaptis dalam kematiannya. Supaya karena kita bersama-sama menjadi satu dalam kematian Kristus, kita juga menjadi satu di dalam apa yang menjadi kebangkitannya. Dan dengannya kita memiliki kehidupan. Tetap aja Pak Pendeta, rugilah. Orang benar mah hidupnya susah, menderita. Enakan aja di dalam dosa. Jadi orang Kristen kalau benar hidupnya, baik hidupnya, banyak yang memperalat, dihimpit, susah. Semua komentar itu juga ada di jemaatnya yang dilayani oleh Petrus. Maka Bapak Ibu cek 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Mundur ke pasal sebelumnya. Dimulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat ke-21.
Dari mulai 19 lah. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Bunyinya begini. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Loh, pola pikirnya malah beda sekali. Lah gak enak, hidup bener menderita. Nah, kalau semua pada akhirnya at the end of the day semua selamat. Kalau semua pada akhirnya at the end of the day karena kasih Allah, cinta Allah, semua tetap ada dalam upaya keselamatan Allah. Semua diupayakan untuk kembali bersama-sama dengan Allah. Ngapain saya berbuat baik? Ngapain saya berbuat benar? Maka Petrus bilang, lo itu anugerah. Lo piye toh? Kok kamu malah bilang rugi? Itu anugerah. Maka kalau perikop yang tadi kita baca 1 Petrus pasal 3 dibaca dari ayat yang ke-13. Kita cek lagi. Lagi pula siapa yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Teologi Kristen sebenarnya mau bilang, Allah yang kasih itu adalah Allah yang akan terus mengupayakan keselamatan dunia ciptaannya. Saya, ibu bapak, saudara, kita semua ada dalam bagian karya keselamatan Allah. Tapi yang di luar kita pun mereka adalah bagian yang terus diupayakan oleh Allah untuk selamat. Dunia ini semuanya dalam bagian dari grand design Allah untuk diselamatkan. Tidak ada satupun, sekali lagi tidak ada satupun yang akan dibiarkannya tertinggal. Lah iya toh? Perumpamaan yang Yesus ceritakan tentang domba yang hilang apa kata Yesus? Itu satu cincang gua cari kan gitu kan? Itu cincang satu nggak tahu ngumpetnya di mana, aneh kemana, keprosok di mana, tak cari. Tidak ada satupun yang akan dibiarkan binasa oleh Allah. Tapi balik lagi selalu kontradiktif buat kita. Kalau at the end of the day semua diselamatkan karena cinta kasih Allah, Pak saya tetap nggak terima, kayak rugi gitu. Allah nggak adil dong. Nah, cinta Allah biasanya dipertanyakan dengan apakah Allah adil? Kalau ada orang yang hidup baik, percaya kepada Yesus, diselamatkan. Tapi kemudian ada orang yang baik tapi tidak percaya Yesus, atau orang percaya Yesus tapi tidak baik juga diselamatkan. Di mana keadilan Allah? Pertanyaan besarnya kan pasti gitu. Iya oke deh kita bisa terima. Allah itu cinta, Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Tapi di mana keadilan Allah? Pertanyaan besar kan? Di mana keadilan Allah? Allah adilkah jika orang-orang yang berdosa itu tetap selamat? Allah adilkah jika orang-orang berdosa itu tidak dihukum? Teologi gereja Protestan mungkin agak bingung jawabnya. Kalau teman-teman Katolik mungkin lebih gampang ya. Ada yang sebelumnya Katolik di sini? Mungkin ada ya. Atau yang sekolahnya di sekolah Katolik, atau yang pernah belajar ajaran agama Katolik. Karena buat agama Katolik gampang. Semua selamat, tapi wujud keadilan Allah ada di tengah-tengahnya. Apa itu? Api penyucian. Teman-teman Katolik punya doktrin api penyucian. Semua yang berdosa dimurnikan, disucikan dalam api penyucian sebelum sampai pada akhirnya dia tidak lagi najis, dia layak bersama-sama kembali dengan Allah Tritunggal. Teologi Protestan kita nggak punya konsep api penyucian itu, makanya kita agak bingung jawabnya. Di mana keadilan Allah? Apakah Allah adil? Adil. Biar bagaimanapun kita tidak pernah tahu Allah punya kejutan yang luar biasa. 1 Petrus pasal 3 yang kita baca adalah salah satu bentuk kejutan Allah kepada orang-orang pada zaman itu. Kejutan. Karena mereka gak pernah kebayang kok. Orang yang sudah mati binasa 1000 tahun lalu kok masih dipikirin Allah. Kejutan.
Maka jawabannya adalah Allah punya caranya untuk mengadili, karena itu pengakuan iman kita. Ia naik ke sorga, dan ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada proses pengadilan Allah. Tapi proses pengadilan Allah bukan untuk membinasakan dunia ciptaan ini dalam kekekalan, melainkan sebagai bentuk supaya Allah pada akhirnya menguduskan setiap orang bersama-sama kembali dengan Allah. Bagi setiap mereka yang mau menerima berita Injil, semua kembali kepada Allah. Tetap gak terima Pak Pendeta, tetap gak terima. Angger kayaknya rada-rada ngeganjel kalau pada akhirnya at the end of the day semua selamat. Kayak agak ngeganjel. Kayak agak gimana gitu, kayak gak terima. Adil, tenang, Allah adil. Caranya gimana? Dia penuh dengan kejutan. Misteri, kita gak tahu. Tapi Allah adalah kasih, ia adil, atributnya tetap adil, ia tetap kasih. Sekarang saya tanya, masih ada nggak yang sirik kalau misalkan ternyata at the end of the day semua manusia selamat? Ada yang keberatan? Saya ingin menutup renungan kita dengan membaca satu perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan kepada orang banyak pada saat itu dan kita hafal. Saya yakin kita semua populer lah perumpamaan ini. Yuk kita buka Lukas pasal 15. Saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan kita baca Lukas pasal 15. Allah adalah Allah yang mengasihi. Ia akan terus mengupayakan karya keselamatan. Ia akan terus mengupayakan keselamatan untuk dunia ciptaannya. Dunia ciptaannya. Kita buka Lukas pasal 15. Dari mulai ayat yang ke-11, ketemu judul perikopnya? Lukas pasal 15 ayat 11 judul perikopnya ketemu ya? Populer ya, saya yakin kita semua hafal ceritanya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya nggak akan bacakan full. Tapi saya mau bacakan ayat yang ke-25 sampai 32. Kalau hari ini kita ngerasanya kok kayak masih ngeganjel, kalau pada akhirnya orang-orang berdosa itu tetap diupayakan keselamatannya oleh Tuhan, kok kayaknya masih ngeganjel, kayak masih nggak terima, kayak masih berat hati buat kita. Saya bacakan ayat 25 sampai 32. Begini ceritanya. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Masing-masing kita bisa memaknai artinya kan? Teologi Kristen bukan teologi pembenci. Karena Allah yang kita imani bukan Allah yang membenci. Teologi Kristen bukan teologi yang menginginkan hukuman. Tapi teologi Kristen adalah teologi di mana Yesus Sang Terang datang ke dunia ini untuk memberitakan pembebasan dari hukuman. Teologi Kristen adalah teologi yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Jika hari ini kita telah menerima anugerah keselamatan karena kita menjadi orang percaya. Dan di dalam iman kita menjadi orang percaya dan kemudian melakukan yang baik dan benar, bersukacitalah. Karena sebenarnya setiap hari kita telah hidup bersama dengan Allah. Miliknya adalah milik kita. Bersukacitalah karena kita berbuat baik.
Bersukacitalah karena kita bisa bekerja bersama-sama dengan Allah. Bersukacitalah karena setiap saat kita hidup bersama dengan Allah. Tetapi jika Allah punya rencana yang luar biasa kepada mereka yang saat ini masih berada di luar Allah, jangan sirik. Jangan ikut-ikutan mikir yang jahat. Pelajaran agama lain ngejahatin kita, katanya kita kafir, masuk neraka dan lain sebagainya. Nggak usah dibalas dengan teologi yang serupa. Nggak usah dibikinlah teologi yang begitu-begitu juga untuk mengatakan enggak, mereka yang kafir, mereka yang masuk neraka. Enggak, teologi Kristen bilang kepada mereka pun Injil diberitakan. Dan kepada mereka pun Allah mengasihi semuanya. Dan kita yang saat ini sudah menerima anugerah keselamatan yang indah itu, dipanggil oleh Allah untuk mengatakan ceritakan keindahan itu kepada yang lain. Jangan paksa Tuhan membenci juga orang yang kita benci. Jangan suruh Tuhan menghukum orang yang melukai kita. Jangan paksa Tuhan, tuntut Tuhan melaknat mereka yang menyakiti hati kita. Jika pada akhirnya Ia punya kejutan-kejutan yang luar biasa untuk mereka yang saat ini belum percaya, bersukacitalah. Karena kalau kita akhirnya bilang, enak aja aku udah melayani Bapa, kapan aku diberikan pesta? Loh, saat ini kan kita hidup bersama dengan Allah. Jangan-jangan kasih itu sebenarnya gak ada di hati kita. Karena di dalam hati yang terdalam kita masih membenci. Dan kita menginginkan Allah membenci orang yang kita juga benci. Maka di Minggu Prapaskah, cek batin kita. Betulkah Allah adalah kasih? Dan betulkah kasih itu bertahta dalam diri kita? Amin.